Oke, selamat pagi semuanya, selamat siang atau selamat malam, tergantung jam berapa kalian menonton video ini. Sebelum kita mulai, mau mengingatkan kembali bahwa COVID-19 masih mewabah di Indonesia. Karena itu, kalau tidak ada keperluan apa-apa, sebaiknya tidak keluar rumah. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menjawab sesuatu ya, pertanyaan yang beberapa kali ditanyakan, mungkin di Instagram AYUEO Movement, atau di YouTube sendiri, atau beberapa yang kenal secara pribadi akan tanya secara pribadi. Pertanyaannya itu adalah, apakah 32,5 itu Illuminati atau bukan? Apakah 32,5 itu pro dengan Illuminati atau dia kontra dengan Illuminati? Ya, memang dalam beberapa kesempatan dalam video maupun Instagram dan sebagainya dari tim kami beberapa kali mengeluarkan simbol-simbol yang identik ya dengan Illuminati, dengan Freemason, New World Order, dan sejenisnya. Mungkin ini bisa dilihat seperti ini. Ini adalah sesuatu simbol yang ditanamkan secara bawah sadar. Tapi tentunya kita juga sadar bahwa para penonton ini sudah dewasa dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya masing-masing. Oke, kalau saya teruskan kembali, semua perjalanan konsep yang sudah diterangkan di video-video sebelumnya akan mengarah pada pencerahan atau illuminate. Illuminate ini suatu terang atau suatu pencerahan yang bisa melihat apapun dalam sisi di dunia ini atau di dalam kehidupan kita gitu ya. Dan 32,5 banyak mengarahkan dan mengajarkan tentang konsep-konsep yang menggambarkan menuju terang atau menuju kecerahan itu tersendiri. Dan ini merupakan sebuah perjalanan. Nah, dalam perjalanan ini ada pilihan tentunya. Ada pilihan bagi kita untuk terus berjalan atau untuk mempedulikan anggapan orang terhadap diri kita sendiri. 32,5 sendiri dengan pergerakannya akan menjawab mengenai pertanyaan tadi, Illuminati, pro atau kontra dan bukan. Jawabannya adalah, di dalam perjalanan ini kami tidak mempedulikan sama sekali, ingat, tidak peduli sama sekali dengan anggapan orang terhadap 32,5 maupun gerakan-gerakan yang kami lakukan. Jadi kami nggak peduli orang mau anggap itu Illuminati, silakan. Mau menganggap kita melawan Illuminati juga boleh. Kenapa kami nggak peduli hal itu? Karena ini adalah konsep yang perlu diajarkan juga. Di dalam kehidupan kita seringkali memusingkan, memikirkan apa sih anggapan orang terhadap diri kita. Kira-kira kalau saya ngomong begini, saya ngomong begitu, kira-kira orang nganggapnya apa ya? Kira-kira orang berpikir apa ya? Itu membuat kita tidak bisa bertumbuh dalam ideologi atau pergerakan yang sedang kita lakukan. Begitu juga yang dilakukan dengan 32,5, dia nggak akan peduli dengan anggapan-anggapan orang tentang Illuminati atau bukan. Karena intinya dalam sebuah perjalanan bukan persepsi orang yang penting, tapi adalah apakah tujuan akan tercapai atau tidak. Semakin kalian memikirkan anggapan orang terhadap diri kalian, ya kemungkinan besar kalian nggak akan mencapai tujuan dengan baik. Karena segala sesuatu yang kalian lakukan itu terpengaruh banget dengan anggapan orang. Orang kira-kira nganggep apa ya? Orang nganggep apa ya? Padahal belum tentu ketika kamu tanya yang bersangkutan, belum tentu dia juga mikirin kamu. Bener kan? Belum tentu dipikirkan seperti itu. Karena ya berhentilah untuk menggolongkan atau memberikan fokus pada label tentang anggapan-anggapan tertentu. Tetapi yang terpenting adalah dalam sebuah perjalanan bisa mengambil manfaat yang diberikan. Bahwa alam semesta bisa mengajarkan kita dari berbagai hal. Bahkan dari binatang semut pun kita bisa belajar. Tapi sekali lagi tentunya analisis kita harus baik ya. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bila suatu hari 32,5 menyampaikan sesuatu yang menurut kalian itu tidak sesuai dengan ideologi atau pemahaman kalian, ya bisa difilter sendiri. Tapi kalau misalnya sesuatu yang kalian pelajarin dari channel ini baik, ya memang itu baik apa adanya. Tidak perlu melabel, wah ini karena Illuminati saya nggak mau nurutin ah.
saya nggak peduli atau karena dia melawan Illuminati, saya juga nggak suka gitu. Saya lebih suka Illuminati, ya bisa aja kan ya. Tapi yang jelas di sini adalah pesan, bahwa pesan itu adalah sesuatu yang objektif. Bila pesannya itu baik, ya itu baik, bisa diterapkan dengan baik. Tapi misalnya pesannya itu buruk, kalian disuruh melukai orang atau doing harmful things buat diri kalian sendiri, ya itu kan kalian bisa pikir dong. Jadi ingat, fokus pada pesannya, jangan fokus pada labelnya. Begitu juga dengan kehidupan kalian. Seburuk-buruknya musuh kita, kalau musuh kita mengatakan sesuatu yang benar, ya itu adalah suatu kebenaran. Tapi kita tidak menganggap dia orang yang benar ya, pendapatnya benar. Tapi bukan berarti kita harus meniru tingkah lakunya. Oke, saya pikir ini adalah sesuatu yang bisa dipahamin. Jadi dalam perjalanan menuju terang itu, jangan fokus kepada anggapan orang terhadap diri kalian. Fokus kepada apa yang bisa membuat perjalanan ini semakin maju ke depan. Oke? Sekali lagi, fokus pada apa yang bisa membuat perjalanan ini semakin lancar dan kalian semakin bisa maju ke depan. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen.